Yang paling mengejutkan adalah, kan ini pertama kali ya parent teacher interview itu kemarin hasil term 1 nih, dimana kita itu masih deg-degan soal adaptasi anak-anak ya, ternyata kan mereka bisa ya. Ali juga bisa ngeblend biasa aja sama temennya. Sebenarnya yang menarik itu Pakih, karena kasusnya di awal term kita sempat dikasih pesan ini mau nggak anaknya itu tolong kalau bisa diperiksa ke dokter anak karena dia agak sensitif, terus aktif, nggak mau diem gitu ya, terus pokoknya ya dipastikan aja. Jadi di sini itu, oh ya tambahan, sebelum masuk SD anak itu diperiksa ke dokter dulu. Jadi kalau ada kasus-kasus misalkan autis, spektrum autis, atau ada kebutuhan khusus dan sebagainya, itu udah dikasih tahu di awal, ini anak saya begini, hasil dari dokter, bukan hasil diagnosis sendiri ya. Jadi di sini karena mungkin kaget ya, terus pakainya juga masih ini dunia baru gitu. Ternyata kan dia sebenarnya dia lebih ini, dia aktif apa ya, kinestetik lah tipenya, yang nggak mau diem. Terus dia juga sensitif sama bising. Jadi kita juga baru tahu kalau mereka itu mengakali anak-anak kinestetik diberi wobbly chair, dikasih wobbly chair. Jadi kursinya itu ya, kalau kursi di meja, kursinya itu bisa muter-muter nih kayak gini deh. kursi kerja, kursi kantor bisa muter-muter, tapi bentuknya lucu lah ya. Itu jadi ada beberapa lah di kelas, kita juga baru tahu. jadi fokus ya, karena child center kurikulumnya itu fokusnya sama anak, jadi dikondisikan kita itu mengakomodir apa sih kebutuhan anak gitu. Anak kita kan maunya anak memperhatikan materi, tapi dia nggak bisa disuruh duduk lama gitu. Gimana caranya dia bisa memperhatikan tapi tidak terlalu mengganggu si anak, karena ketika anaknya direpress, dipaksa untuk duduk, anaknya stres. Karena stres dia tidak bisa memperhatikan, ini kan muter lah ya gitu, siklus yang akan tidak ada akhirnya kalau kita nggak punya solusi yang jelas. Nah, dikasih wobbly chair jadi, dan fidget toys. Jadi kasusnya buat Pakih dia tuh kalau nggak dikasih wobbly chair yang muter-muter, tangannya dikasih mainan itu, tapi dia bisa merhatikan ke papan tulis, tapi ya badannya muter-muter, tangannya gerak-gerak gitu kan. Dikasih fasilitasnya itu, ternyata kan fidget toys itu di situ fungsinya, dan itu disediakan sekolah gitu, tidak dilarang, karena membantu anak untuk bisa lebih konsentrasi, dan memang ada hasilnya gitu. Terus kalau anaknya duduk di bawah di lantai, dia tuh ada bantal kursi, bukan bantal kursi ya, bantal duduk tapi kayak karet atau ada isinya air lah gitu, jadi gerak-gerak, jadi anaknya itu nggak yang ya, masih tetap bisa bergerak-gerak gitu di lantai. Ini mau dia duduk di meja atau duduk di lantai, dia dikasih tempat duduk khusus yang bisa memfasilitasi ketidakdiamannya dia gitu, termasuk tangan. Jadi untuk kasus anak saya mah dikasih fidget toys, jadi dia merhatikan depan tapi tangannya itu gerak-gerak. Terus untuk dia sensitif bising, kita juga baru tahu kalau anak kita itu yang satu itu dia sensitif ya sama suara yang terlalu keras. Jadi kalau dibawa ke hall, jadi di sini tuh ada kegiatan yang dimana anak-anak dibawa ke aula lah gitu, atau ada acara kegiatan ramai, anak saya itu dikasih headphone dan itu membuat dia lebih tenang. Jadi kalau bahasa Sundanya segala diakalan, diakalin di sini tuh, dieksplor gimana caranya gitu. Nah setelah diakali seperti itu, ternyata anak saya baik-baik saja, tidak ada kasus khusus harus diterapi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya begitulah ya, aman ya. Untuk PR, nah di sini itu untuk PR ada. Di sini tuh PR itu untuk mengulang atau melancarkan pelajaran. Jadi isinya itu apa? Kalau misalkan anak prep, isinya itu cuma apa? Belajar menulis. Yang kotak ikuti garis ini, yang begitu doang. Terus tic-tac tuh ya, maksudnya tuh dia itu kalau K itu nulisnya gimana sih?
Kalau U itu nulisnya bagaimana dari garisnya, udah gitu aja. Jadi ada dalam satu minggu itu ya, kita dikasih PR-nya hari Selasa, dikembalikan hari Kamis atau Jumat. Itu ada berapa hari, dan hanya 4 soal. Ya, jadi soal pertama itu dia harus tahu suara. Kalau di sini kan karena bahasa Inggris itu bahasa yang ditulis dan yang dibunyikan itu beda ya. Ada fonetiknya tuh lebih rumit ya. Kayak misalkan K gitu kan, K K. Tapi kalau dibaca k gitu. Terus U kita kan U gitu. Ternyata kalau dibaca itu gitu. Jadi lebih fonetik. Latihan itu soal pertama. Soal kedua itu cara menulis. Soal ketiga tic-tac-toe. Jadi melancarkan menulis sebenarnya kalau K itu nulisnya, tapi nggak dikasih garis-garis biar dia bisa nulis. Nah, soal yang keempat yang lebih serius. Soal keempat itu word. Jadi misalkan dia harus, namanya itu disebutnya Fred talk gitu tuh. Jadi menyambungkan misalkan map. Sebenarnya tulisannya map gitu ya. Cuma ada M, ada A, ada P. M berarti M-nya itu A gitu kan. Jadi nyambung P-nya itu nggak pi gitu, tapi p gitu. Jadi map gitu. Jadi nyambungin suara, lebih fokus suara. Dan dia harus tahu kalau itu tuh word atau bukan, itu kata bukan. Oh itu kata, baru dia oh iya ini ternyata itu kata ya gitu. Kalau bukan ya bukan. Jadi bahasa sebenarnya mah kalau prep nggak ada tuh PR menghitung, tidak ada di prep PR menghitung ya. PR menghitung hanya ada di kelas 6. Saya tidak tahu ya di kelas yang lain ya, mesti itu kelas 1, 2, 3, 4, 5 lah, nggak tahu. Cuma yang di kelas 6 saya menemukan lah itu PR. Walaupun sebenarnya PR-nya apa? 32 dibagi 8. Soal cerita, tapi soalnya tuh soal cerita. Kalau matematika nih ya, soalnya itu soal cerita, tapi nanti kan diformulasikan sama kita, itu pembagian dan perkaliannya itu sederhana gitu. Itu yang matematika. Yang bahasanya itu hanya itu aja, bahasa matematika. Bahasanya apa? Bahasanya itu apa? Kayak akhiran, awalan gitu ya. Misalkan kompleks ditambah ion jadi complexion gitu, kayak oh ini tuh ya kata utamanya apa, yang akhirannya apa, itulah bahasa-bahasa. Sebenarnya sederhana lah ya, itu bahasa sederhana. Oh iya, evaluasi dan pembagian rapot. Pertama, di sini tuh ada evaluasi. Saya nggak tahu nanti pas maksudnya kita nggak tahu nanti di akhir kelas 6 ini dia ada Ali itu akan ada kayak ujian atau enggak. Cuma ini 1 semester ya. Di term 2 itu kita tidak orang tua itu nggak dikasih jadwal. Oh hari ini minggu ini adalah pekan akhir semester. Pokoknya mah UAS dan UTS itu tidak dijadikan waktu memorable. Seperti di Indonesia. Kita tuh tidak tahu itu dievaluasinya kapan ya. Dievaluasi mah dievaluasi, tapi guru itu ngasih soal dikerjakan ya udah, pada itu masuk ke bagian evaluasi. Jadi sebenarnya mah karena tidak dijadikan waktu khusus, lebih alami gitu, anak itu kelihatan perkembangannya gimana tuh lebih alami. Oh ternyata dia belum bisa nih ini gitu. Jadi lebih ke lihat perkembangan anaknya sudah mengerti atau belum, dibanding menguji anaknya sudah bisa atau belum gitu. Jadi untuk tolak ukur, oh ini anak tuh udah mengerti sampai sini gitu. Oh jadi si Anu itu butuh ditambahnya yang ini, butuh ditekankan yang ini gitu. Lebih ke situ. Jadi lebih lihat progresnya. Kalau di Indonesia maka namanya UTS dan UAS itu adalah momen dimana kita tuh diuji sudah hafal. Jadi beda feel-nya. Sama orang tua juga lebih santai ya di sini mah, karena kita nggak tegang. Kalau di Indonesia kan pengalaman kita di Indonesia itu ayo UTS belajar gitu kan. Kalau di sini ya udah, karena tidak ada reminder juga waktu ujian, jadi ya udah natural aja gitu. Anak-anak tuh lebih kok, kalau di sini tuh anak-anak lebih terukur dia mampunya itu udah sejauh mana gitu. Rapotnya itu hanya 1 lembar. Dengan catatan di situnya
Kalau yang kelas 6 ya, kelas 6 ada gini, ada satisfactory, very good, udah gitu doang. Tidak ada yang sampai 3 kolom ya, memang ya itu bagus ya, kognisi, afeksi, psikomotor lainnya itu mah itu 3 kan. Kalau di sini cuma 1 lembar dan udah. Saya nggak tahu di sekolah yang lain, cuma di sekolah kita ini dikasih 1 lembar, ini hasil dari semester 1. Oh, mathnya, matematikanya oke, satisfactory gitu kan. Oh, bahasanya, Englishnya very good gitu. Udah gitu doang. Udah. Paling nanti ada di situnya komen ya, ada komen. Komen tuh ada komen dari apa? Dari guru. Komen tuh dari guru, ada komennya atau enggak. Kalau nggak ada komennya berarti nggak ada yang masalah. Paling di situ nanti kalau ada komen ya kayak pesan-pesan lah ya, pesan-pesannya apa. Nanti di bawah itu ada tulisan parent interview. Jadi tidak semua siswa itu butuh parent interview. Jadi untuk yang baik-baik aja ya maksudnya nggak mesti. Tapi kayak kita kasusnya karena Ali masih newbie gitu kan. Jadi situ parent interview tuh not requested but welcome atau requested gitu. Jadi kebetulan kan anak yang pertama ini requested, berarti dibutuhkan wawancara orang tua dan guru gitu. Cuma kebetulan kan yang prep karena hasil evaluasinya ya bagus lah gitu ya, nggak ada masalah, jadi not requested, nggak diminta, tapi kalau mau nanya ya silahkan gitu. Nah biasanya, nah ini parent and teacher interview nih. Jadi kalau kita kan biasanya di Indonesia bagi rapot itu di akhir semester liburan dan selesai gitu ya. Kalau di sini itu report, kan ini term ya, ngomongnya term. Report term pertama itu dilakukan interviewnya, maksudnya penjelasannya itu dilakukan di term kedua. Jadi anak-anak itu di term pertama udah selesai hari terakhir ya udah bebas gitu, nggak ada bagi raport, nggak ada kelas meeting, nggak ada apa-apa ya. Mereka tuh dalam 10 minggu sekolah ya udah gitu. Karena kan yang tadi evaluasinya itu nggak dibikin momen khusus 1 minggu evaluasi gitu. Jadi berkelanjutan lah ya, maksudnya sedikit-sedikit ngumpulin. Gimana caranya? Nah, di sini nanti ada hubungannya sama relasi guru dan orang tua wali. Karena formal dan profesional, bikin janji dulu, kita dikasih form, namanya ini anak namanya siapa gitu, terus dikasih opsi bisanya hari apa, jam berapa. Biasanya itu tidak di waktu sekolah, sebelum masuk sekolah atau setelah jam sekolah, sebelum jam sekolah atau setelah jam sekolah. Dan itu hanya 15 menit. Berarti ada 5 sesi, kita pilih lah yang mana. Pilihan pertama, kedua, kita disuruh pilih 3. Jadi ada kemungkinan pilihan 1, 2, 3. Udahlah, deal. Kita nih jam segini slot kita gitu. Datang di situ itu. Nih kan ini kan ada perbedaan penyampai gini. Perbedaan budaya untuk menyampaikan sesuatu ya. Kalau di sini makan yang sistem sandwich, bagus, kritik, ya maksudnya tuh komplimen, kritik, komplimen gitu ya. Nah itu ternyata berlaku di sini. Di sini itu kita dijelaskan dulu progres anak kita gimana. Oh anak kita itu perkembangannya gimana, begini, begini, begini. Barulah disampaikan, ini kurangnya di sini. Dia harus ditambah ininya. Nanti di akhir, ya saya tuh suka dia ada di, jadi dikomplimen si anaknya itu bahwa he's precious, I'm happy to have, pokoknya saya tuh suka dia ada di sini gitu, dia begini. Jadi memang kelebihannya itu anak itu dilihat sisi baiknya gitu. Oh ternyata dia tuh berkembang gitu, lucu dan lain sebagainya lah gitu. Di Indonesia itu ya pengalaman saya beberapa kali bukan beberapa kali, seringnya mengambil laporan, biasanya belum apa-apa, ya gimana, langsung ya nggak mau diem ya Ma, itu bercanda terus ya Ma ya, terus kalau dulu bagaimana, pokoknya mah itu adalah momen mengeluhnya guru kepada orang tua. Begitulah bedanya ya. Jadi di rapotnya itu pun
dilaporkan ini perkembangannya, targetnya ini tercapai, targetnya ini tercapai gitu. Jadi targetnya ini dicentang gitu, tercapai, berarti anak kita udah bisa nih. Terus di situ ada catatan, dia sudah bisa melakukan, nih anak kita ini sudah bisa melakukan apa gitu ya, dijelaskan sama gurunya. Di situ ada catatannya target selanjutnya. Nah itu dia tuh setelah misalkan dia sudah bisa melakukan ini tapi belum bisa melakukan ini. Nah di situ nanti ada note di bawahnya, target selanjutnya adalah ini gitu. Jadi jelas rapotnya itu yang anak saya yang paling gede pun ya, di situnya ada target selanjutnya apa gitu. Misalkan dia harus belajar menulis untuk lebih ceritanya lebih make sense seperti gitu kan, lebih masuk akal. Oh berarti dia harus bisa bikin cerita yang lebih masuk akal. Karena disadari atau tidak, memang kan sebenarnya kemampuan untuk mempresentasikan atau menceritakan dan menjelaskan sesuatu itu kan modal hidup ya. Jadi latih gitu. Dilatih dari dini gitu kan. Nah itu disitulah biasanya guru bertanya, udah dijelaskan ya tuh, ada yang ditanyakan nggak gitu, ada yang bikin penasaran nggak nih anaknya gimana gitu, barulah kita cacicut anak saya gimana di sekolahnya. Misalkan kayak kemarin kita kan masih term pertama, gimana adaptasinya, adakah kesulitan dan sebagainya. Nah sampai yang kasus wobbly chair, yang kasus handphone dan lain sebagainya pun kita tahu tuh di situ. Sejauh ini sih masih belum ada komplain ya. Masih ya, kita malah belajar jadi ini dunia yang amat sangat baru gitu. Oh di sini tuh belajarnya begini. Oh anak-anaknya itu diperlakukan seperti ini ya. Di sini ya mungkin ada stigma bahwa di barat tuh bebas. Yang sering ditonton adalah film-film yang American based, dimana ceritanya yang bully lah, yang anaknya tidak teratur lah, yang ya gambarannya itu drama-drama Amerika lainnya gitu. Ternyata kan di sini dimanapun ini mah jangan, nggak usah naib, kita mah bully mah ada. Anak yang suka bully, anak saya aja berantem tonjok-tonjokan loh. Tapi apa yang dilakukan sekolah ya strict, ketahuan lah ternyata ya maksudnya tuh nggak langsung tiba-tiba melibatkan orang tua ketika sudah bisa diselesaikan di level anaknya, udah gitu. Dan kalau saya sih merasa ya, ini perbedaan besar ya. Kadang di Indonesia itu karena orang tua langsung terlibat, akhirnya malah ada musuh-musuhan orang tua gitu. Dan sekolah gitu. Jadi ini konflik tiga sisi gitu kan. Kalau di sini ketika kita, oh ya ternyata kemarin kasus terbaru, anak saya tonjok-tonjokan sama temennya. Awalnya bully mulut, akhirnya tonjok-tonjokan. Ketika diurus sama sekolah, ketahuan gitu bahwa oh ya si Anu ternyata biangnya gitu. Dia dimasukin ke reflection room gitu, dikasih waktu reflection ya, ke detention lah, maksudnya tuh reflection room. Ya udah, dan selesai gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin nanti pas parent and teacher interview akan disampaikan itu atau tidak, karena harus masih menunggu 4 minggu lagi ya untuk dapat jadwal. Disampaikan atau enggak, tapi sejauh ini kita nggak langsung ditelepon sama sekolah nih, anak kamu begini-begini. Kasus-kasus tertentu kalau misalkan anaknya sudah mengganggu yang lainnya, kayak misalkan ada kasus sport day, anaknya bikin onar, itu baru ditelepon orang tua. Dan di sini, oh ya catatan, istilah untouchable. Untouchable. Jadi ya kalau di Indonesia kan anak tuh dipegang, digenggam tangannya, ditarik gitu, didudukin di kantor. Guru boleh melakukan itu. Di sini mau anaknya sampai merusak venue pun guru itu tidak boleh menyentuh anak. Fokusnya itu bagaimana caranya dia tidak melukai anak yang lain. Kayak kemarin kita ada kasus sport day, dia sedikit menghancurkan venue ya, karena alat-alat olahraga dilempar-lempar dan lain sebagainya. Jadi yaudah cuma dikawal aja, diikutin kemana-mana. Pihak sekolah, mau pihak itu sekolah gurunya, bahkan kepala sekolahnya, keliling-keliling. Kita yang orang Indonesia yang terbiasa itu anak bakal ditarik ke kantor dan langsung didakwai.
gregetan gitu. Kalau di sini udah diikutin aja kemana-mana, diselesaikan karena ada intervensi orang tua lain, ada parent lain, dead power bapak-bapak lain intervensi, jadi ngomongin itu anak gitu sampai anaknya akhirnya malu dan selesai dan berhenti sendiri. Ya ada plus ada minusnya lah ya, memang kan jadi tidak tertib. Jadi di sini itu sekolah itu ada 4 term. Walaupun 4 term, tetap aja laporan akhir itu per semester. Jadi satu semester itu 2 term gitu kan. Ini semester pertama kemarin term 1 sama term 2, term 3 dan term 4 semester 2. Satu term itu 10 minggu. Jadi di sini sekolahnya sebenarnya lebih sebentar. 10 minggu, libur 2 minggu, sekolah lagi 10 minggu, libur lagi 2 minggu. Itu satu semester, 2 term. Dan itu ternyata berlaku tidak hanya di sekolah ya. Term itu di tempat kerja juga begitu. Jadi orang tua, karena orang tuanya misalkan orang tuanya kerjanya di sektor formal, di mana dia misalkan kantornya juga per term, dia dikasih libur juga. Ada yang begitu, mungkin ada yang lain lah ya, cuma yang sejauh yang saya tahu mah ya, jadi intinya mah pas anak-anak sekolah itu mereka masuk ke ada longgar lah gitu.